It is not wrong because in that competition, in the work of today is very high. Hello guys, welcome to back my YouTube channel. In this video this time, I want to discussion topic about pendidikan tinggi bukan jaminan kesuksesan. Benarkah? So this is about opinion of me. I don't forget before watching the video, I don't forget like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Everything development, so enjoy watching. The number you have dialed has been changed. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas topik tentang pendidikan tinggi bukan jaminan kesuksesan. Benarkah? Pola pikir orang tua saat ini adalah berusaha keras untuk menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya. Tidak sedikit orang tua berusaha agar anaknya bisa merasakan bangku kuliah dan dengan harapan untuk menjadi jembatan kesuksesan. It is not wrong because in that competition, in the work of today is very high. Gak salah, karena memang persaingan di dunia kerja sangatlah ketat. Untuk menjadi pekerja kantoran contohnya, lebih didominasi bagi mereka yang memiliki riwayat pendidikan di level diploma maupun sarjana. Kesempatan untuk mereka yang hanya mengenyam bangku SMA sederajat sebenarnya masih ada, hanya kuotanya terbatas atau tidak banyak dan hanya menempati pos pekerjaan misalnya kayak administrasi. Realita kadang berkata lain. Banyak orang tua yang memiliki pendidikan tinggi justru hanya berkuat roda perekonomian yang itu saja atau lebih bersifat stagnan. Aku tertarik dengan quote Bob Sadino yang menyatakan orang pintar gampang cari kerja, dia jadi karyawan. Orang go susah cari kerja, dia buka usaha. Akhirnya banyak orang pintar yang punya bos orang go. Ungkapan ini memang agak sedikit menohok, tetapi banyak kasus yang mencerminkan dari ungkapan tersebut. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang sukses, dia yang drop out saat kuliahnya sehingga hanya bertitel lulusan SMA. Atau Bill Gates yang mempunyai Microsoft besarnya, atau Eka Cipta Wijaja, salah satu pengusaha terkaya di Indonesia yang keturunan Tionghoa, yang hanya merasakan pendidikan sampai dengan SD. Bahkan penyanyi dangdut top di Indonesia yaitu Inul Daratista yang bertitel lulusan SMP saja, dia sudah menempatkan posisi dangdut nomor 1 top di Indonesia yang menjadi Innovista. Meskipun Mark Zuckerberg dan Bill Gates adalah sosok yang jenius, namun karena kecintaannya pada teknologi, informasi, dan komunikasi, telah mematahkan anggapan bahwa mereka yang dropout tidak akan pernah sukses. Kenyataannya justru kini para lulusan universitas terkemuka sampai para pakar ahli di bidang tertentu yang berebut mendaftar pekerjaan di perusahaannya Zuckerberg dan Gates. Orang yang duduk di bangku kuliah justru hanya dia menempatkan posisinya pada zona nyaman tertentu. Orang yang mengenyam bangku kuliah justru sangat susah keluar dari zona nyaman. Di pemikiran mereka, setelah lulus harus bekerja di perusahaan yang prestige. Artinya, pola pikir yang terbentuk adalah saya harus bekerja yang digaji oleh orang lain atau perusahaan. Tidak heran mereka sangat tertekan atau sangat menyemangatkan dirinya agar dapat mengejar IPK setinggi mungkin, agar memudahkan dirinya di perusahaan yang mereka inginkan setelah lulus nanti. Lalu, upaya ini membuat jaringan atau soft skill tersebut sangatlah terbatas. Orang yang berpendidikan rendah tentunya akan ada muncul rasa terbesit di hatinya dan pesimis untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan tentunya. Cara untuk bertahan hidup adalah dengan berusaha untuk menciptakan sebuah usaha yang akan menjadikan tumpuan hidup. Pengalaman hidup ini membuat mereka agar lebih berkembang setiap harinya. Jadi pengalaman hidup tersebut mampu membuat mereka bangkit dan berkembang untuk menjalani kehidupan mereka setiap harinya. Nah, itu dia sih sedikit pembahasan mengenai topik pendidikan tinggi bukan jaminan kesuksesan. Jadi, the topic discussion topic about I don't forget
Before watching the video, I don't forget like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Everything Development. So thank you for watching.